Shalom CLCC, saya bersuka cita karena sekali lagi bisa mengunjungi Anda, walaupun masih tetap dengan cara online jarak jauh, tetapi saya sudah sangat bersyukur karena bisa punya kesempatan untuk sharing dengan keluarga di CLCC. Kali ini saya akan berbicara tentang the saving boundaries, yaitu batasan-batasan yang menyelamatkan. Kalau kita mendengar kata batasan atau pembatas, kita biasanya cenderung konotasi kita itu adalah sesuatu yang mengekang. Saya dibatasin nih, saya terbatas. Wah, ya, jadi kita cenderung merasa kayak terkekang, ya, kemudian kayak di penjara, kita tidak punya kebebasan dan cenderung negatif konotasinya. Makanya kalau ingat ya, ada batasan-batasan. Aduh, kenapa sih harus ada batasan? Nah, tapi kali ini saya berbicara tentang the saving boundaries. Justru kadangkala pembatas atau batasan itu bukan mengekang, bukan memenjarakan kita, bukan ingin menciutkan kebebasan kita, tetapi justru membuat kita aman, membuat kita selamat, membuat kita terhindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Contohnya kalau Anda melakukan perjalanan naik mobil di jalanan yang cukup curam, lalu kemudian kiri kanannya adalah jurang gitu ya, wow, mengerikan sekali. Harus ada batasan, harus ada pembatas supaya Anda tidak kebablasan kemudian jatuh ke dalam jurang. Nah, pembatas itu justru menyelamatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembatas ini? Boundaries ini bicara soal apa? Saya bicara soal bagaimana hari-hari ini masyarakat modern, manusia modern makin lama makin stressful. Stres itu menjadi seperti semacam apa ya? Dibilang penyakit sebenarnya juga belum jadi penyakit, tetapi menghinggapi begitu banyak orang sampai sangat mengganggu sekali, bahkan merusak kehidupan banyak orang. Dan ini sudah menjadi biasa di dalam kehidupan kita yang modern hari-hari ini. Padahal sebenarnya ini tidak biasa. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita membiasakan diri dalam keadaan stres terus-menerus dan kita merasa kayak ya mau gimana lagi ya, memang namanya manusia ya kayak begitu, hidupnya stres. Ya memang hidupku sudah berantakan hari-hari ini karena stres, mau gimana lagi. Nah, memang manusia itu memiliki kapasitas sebenarnya untuk menanggung beban stres atau tekanan stres, itu punya kapasitas dan kemampuan beradaptasi sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang itu membiarkan dirinya berlama-lama. Bahkan ada satu hal yang berbahaya sekali jika kita bicara tentang tekanan mental atau stres, yaitu adalah overload, terlalu berlebihan. Ya, ketika kita mengalami overload di dalam beban kehidupan kita, semua yang berlebihan, semua yang terlalu banyak itu akan merusak. Terlalu banyak makan, pencernaannya rusak. Terlalu banyak minum, ya, perutnya sakit semua. Terlalu banyak olahraga, juga otot-otot kita menjadi rusak. Terlalu banyak tidur, itu bukan cuma menjadi depresi, tetapi juga membuat tubuh kita juga jadi lemes semuanya, ya, nggak punya tenaga. Terlalu banyak keluar rumah, ya, jarang pulang. Waduh, itu juga jelas berbahaya. Jadi semua yang overload, berlebihan, terlalu banyak, itu tidak baik. Stres dalam kadar tertentu itu membuat kita produktif karena semua pencapaian terbaik kita selalu didahului oleh fase stres. Ya, coba ingat-ingat, ya kan? Pasti stres dulu, aduh ini ada tantangan, aduh ngerintis bisnis, menikah, punya anak lagi, ya. Jangan menikah lagi, ya, punya anak lagi boleh, ya. Nah, terus ada konflik, ada tantangan, ada masalah, ada challenge, ada kompetisi, wah stres. Tapi justru itu yang membuat kita naik level. Tapi ketika itu berlebihan, berbahaya, orang menyebutnya menjadi burnout. Wah, ya, ini burnout itu adalah penyakit yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai salah satu penyakit manusia modern yang katanya menjangkiti 60% dari orang yang bekerja di kantoran, itu kata WHO. Jadi
Burnout sudah menjadi masalah yang sangat kronis sekali bagi masyarakat modern karena kelebihan beban, kelebihan stres ya. Nah, kalau kita bicara tentang overload itu bukan cuma sekedar beban yang terlalu berat. Ya, misalkan kita kesanggupannya ngangkat 50 kilo tapi dikasih 100 kilo, wah itu overload. Ya, kelebihan beban. Tapi yang disebut dengan overload bukan cuma sekedar dari sisi bobot bebannya saja. Karena kita itu sebenarnya dalam kehidupan jarang. Nah, saya ulangi. Dalam kehidupan kita jarang sebenarnya mendapatkan sebuah tekanan yang sangat berat banget. Itu tidak sering-sering ya. Sesekali kita memang mengalaminya. Kehilangan orang yang disayangi, kemudian bangkrut, bisnis gagal, dipecat, ya itu kan nggak tiap hari, masa dipecat tiap hari, ya itu berarti kan kacau banget, ya. Atau misalkan bangkrut kok tiap hari, ya enggak lah sesekali. Jadi beban yang berat sekali itu tidak setiap saat, bahkan Alkitab mengatakan beban yang diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam hidup kita itu tidak pernah melebihi kapasitas kemampuan kita. Jadi Tuhan itu mensupervisi kehidupan kita. Dia tidak mengizinkan siapapun, baik iblis maupun keadaan-keadaan dalam hidup ini, memberikan beban tekanan melebihi kemampuan kita untuk bisa menanggung dan beradaptasi dengan beban itu. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita punya kekuatannya. Lalu yang bikin overload apa dong? Kalau kita sebenarnya punya kekuatannya dan tidak pernah melebihi kapasitas kita, yang bikin kita jadi overload apa? Bukan cuma sekedar bobot, tetapi juga durasi. Nah ini dia. Walaupun tekanannya ringan, tapi kalau terus-menerus, durasinya lama, bertahun-tahun ya. Kita misalkan cuman kesel aja sama satu orang ya di pelayanan atau di gereja atau di home kamu ya. Satu orang ini kok ngeselin banget ya. Nggak sampai bikin kepahitan, enggak sih. Nggak sampai bikin dendam kesumat, pengen membalas, pengen mencelakakan. Enggak, cuman lihat wajahnya nggak seneng aja, kesel aja, nyebelin banget aja ini orang. Ya kalau ketemu tuh kayak gitu ya, kesel gitu ya. Tapi ketemunya hampir tiap hari karena mungkin dia tetanggamu ya, atau tiap minggu ya karena ketemu di home. Kalau zaman dulu masih kita onsite atau offline gitu ya, ketemu di home, ketemu di pertemuan doa, ketemu juga di ibadah raya. Waduh, seminggu 3-4 kali. Lihat terus. Durasi ya, sekali ketemu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dari kesel biasa, pulang-pulang kok capek ya. Lihat dia kok capek ya. Teman-teman pernah nggak ngerasain kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya? Merasa ketemu orang kok lelah ya. Ketemu si A ini kok energiku langsung habis. Nah susahnya, frekuensi ketemu dia selain juga lama dan sering. Nah ini dia. Durasi berapa lama dan frekuensi sesering apa tekanan itu datang. Itulah yang seringkali membuat kita overload. Nah, ini adalah pembukaan dari saya menjelaskan kemana nanti arah dari sharing saya pada hari ini. Kita menghadapi situasi ini setiap hari dan ini tidak terhindarkan. Kita nggak bisa berkata bahwa hidup di dalam Kristus bebas dari stres, ya nggak pernah ada hal-hal yang mengganggu saya, menekan saya, membuat saya jadi uring-uringan, jadi stres gitu ya, berbeban berat, nggak ada ya. Semua tiba-tiba baik ya, orang jadi baik semua sama saya ya. Jalanan jadi lancar, nggak pernah macet, bisnis jualan apapun selalu laris. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, seluruh orang di dunia nggak usah diinjilin, masuk Kristen semua. Ya, terima Yesus Kristus semua. Tapi kan enggak. Kenapa? Karena dalam hidup kita, realita terus berjalan, entah engkau Kristen atau tidak. Entah engkau cinta Yesus atau engkau tidak cinta Yesus. Roda perputaran kehidupan ini berjalan menimpa kita. Dan ini kita hadapi setiap hari. Tekanan, stres, ujian, pencobaan, dan beban. Bagaimana caranya supaya kita nggak ngalamin overload?
supaya kita bisa menata hati, perasaan, dan beban jiwa kita ini, sehingga kita nggak sampai burn out, kita nggak sampai bubar, atau dalam istilahnya itu ambyar gitu ya saudara. Mental kita nggak sampai ambyar, kita nggak sampai kehilangan iman, kita nggak sampai tinggalin Tuhan, kita nggak sampai marah karena kok hidup saya kayak gini banget. Nah, ini yang saya mau sharing pada hari ini. Nah, apa kata Alkitab? Tips dari Alkitab supaya kita nggak overload, nggak kelebihan beban stres, nggak burn out. Nah, saya menyebut 3 tips ini adalah 3 kesadaran. Nah, kenapa? Karena banyak orang nggak sadar. Nggak sadar akan apa, Pak Joshua? Nah, ini yang pertama. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya itu bukan Mesias. Hah? Apa itu maksudnya? Bapak Ibu Saudara, banyak orang nggak sadar bahwa dia ini manusia biasa dan bukan Tuhan. Bukan superhero, bukan Mesias. Nah, saya suka ayatnya di 1 Korintus 3. Ini ayat yang menarik sekali dan membebaskan kehidupan saya. Batasan ini membebaskan kehidupan saya, saudara. 1 Korintus 3 ayat 6. Ini Paulus ngomong, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Memang konteks ayat ini sedang berbicara tentang siapa yang terbesar di dalam pelayanan. Ya, seringkali orang bilang, ini gara-gara aku, gereja ini bisa bertumbuh. CLCC kalau nggak ada aku mau udah tutup 5 tahun yang lalu. Aku yang membuat home bertumbuh, berkembang, multiplikasi 37 kali. Ini karena aku menginjil terus. Memang konteks ayat ini berbicara tentang yang terbesar adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi apa yang membebaskan saya, metanoia terjadi di pikiran saya, adalah dari ayat 6 ini menunjukkan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang membuat proses pertumbuhan dan terjadinya perubahan. Aha moment. Kenapa? Karena dulu saya sering merasa diri saya ini Mesias. Harus saya, orang tuh harus ngalamin perubahan hidup karena saya. Saya harus menjadi penyelamat bagi kehidupan orang lain. Ini kalau nggak ada saya, ini gereja bisa tutup. Siapa bilang? Ini gereja kan milik Tuhan. Kalau nggak ada saudara, nggak akan tutup selama Tuhan masih menginginkan gereja ini ada. Dia bisa cari siapapun, bahkan dia bisa ambil Daud dari kandang domba yang out of nowhere untuk menjadi raja. Apalagi cuman sekedar menjadi usher, WL, singer. Tuhan bisa ambil siapa saja. Tapi kita seringkali merasa harus lewat saya. Tuhan mau pakai saya, kalau nggak saya nggak bisa. Nah, ini yang bikin kita burn out. Saya waktu muridin orang, memimpin orang di home, ya, saya merasa kok ini orang nggak bertumbuh ya. Wah, saya harus lakukan apa lagi? Saya harus invest hidup saya lebih banyak lagi. Saya harus datangi dia setiap hari. Saya burn out. Saya stres. Kenapa? Karena saya merasa harus lewat saya. Padahal dikatakan di ayat ini, tugas kita itu apa sih? Nabur aja, nanem aja, nabur aja, siramin aja. Kapan dia ngalamin perubahan? Kapan dia akan bertumbuh? Kapan dia akan bertobat? Kapan dia akan terjadi sebuah momentum perubahan? Bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang melakukan. Kita seringkali stres kenapa? Kita kerja, kita bisnis, kita mematok satu standar. Dalam 1 tahun, omset saya harus sekian. Memang boleh pasang target, tapi hati kita itu harus siap bahwa Tuhanlah yang memberikannya bagi kita. Kalau dia nggak pengen dalam 1 tahun pertama Anda dapat omset segitu, terus gimana? Wah, kita stres, ya kan? Kenapa? Karena kita merasa kita superhero-nya, kita the center-nya, kita pusatnya. Harus lewat saya, harus saya yang melakukannya, harus orang itu harus mengenal, tahu, belajar, harus lewat saya.
Dulu saya juga stres banget. Orang harus tahu IQ lewat CIW. Kalau bukan saya trainernya nggak boleh. Harus saya yang ngajar. Waduh, saya jadinya mengusahakan bikin kelas sering-sering ya. Saya bikin kelas sering-sering capek sendiri. Ya. Teler sendiri. Wah, orang itu harus ketemu Tuhan Yesus lewat hidup saya. Semua orang. Ya. Kalau bisa jangan lewat hidup orang lain, lewat hidup saya. Waduh, saudara, saya pelayanan siang dan malam. Saya nggak pernah ada di rumah. Orang tua saya marah-marah. Aduh, kalau ingat masa-masa itu ya, saya ke gereja terus sampai orang tua saya itu marah. Bahkan pernah orang tua saya bilang, gereja kamu ini ngasih kamu makan apa ngasih kamu duit nggak sih? Kok kamu malah lebih sering di gereja daripada kamu di rumah? Waktu itu saya merasa penderitaan memikul salib. Nggak apa-apa, diejek oleh orang tua. Padahal itu ngawur. Nah kenapa? Karena saya berusaha ingin menjadi pahlawannya. Padahal tugas kita apa? Lakukan bagian kita. Udah, memang saya bisanya segini, saya lakukan segini. Nah itu namanya boundaries. Kita tahu keterbatasan kita itu seberapa. Saya cuma punya waktu seminggu 2 kali untuk bisa ikut aktivitas pelayanan. Ya udah, saya maksimalkan aja 2 kali itu. Kadang-kadang kita merasa maksa kan? Kita pengen maksa, kita bilang, kok cuma 2 kali ya? Si itu bisa 4 kali, si itu bisa 5 kali. Masa aku juga pengen dipakai Tuhan. Saudaraku, dipakai Tuhan itu bukan bicara soal jumlah. Ya, kita tuh sering berkata gini, tuh orang diundang khotbah di mana-mana, dia dipakai Tuhan. Itu orang diundang khotbah di depan 100.000 orang. Waduh, hebat banget 100.000 orang. Itu orang dipakai Tuhan. Loh, emangnya yang khotbah di depan 10 orang, yang di home cuma 8 orang, 5 orang, nggak dipakai Tuhan. Emangnya yang mesbah keluarga cuma suami, istri sama anak 1, sharing firman, nggak dipakai Tuhan. Emangnya yang cuma cerita-cerita berduaan, ya, ngobrol-ngobrol, bagiin kesaksian firman, emangnya nggak dipakai Tuhan. Nah, paradigma kita yang mengejar angka tertentu, jumlah tertentu, frekuensi tertentu, itu yang seringkali menjebak kita menjadi burnout. Padahal tugas kita di sini adalah menyiram, menanam sesuai dengan kapasitas kita. Nanti hasilnya mau seperti apa, itu biar Tuhan yang melakukan. Kita jangan maksain hasil. Harus kayak gini. Dalam 1 tahun saya harus punya 10 murid. 10 murid ini harus memuridkan 10 murid lagi, 1 orang masing-masing. Nanti kalau ada 1 yang nggak bisa, kita maksa dan orangnya stres, kita stres. Kenapa? Karena kita mencoba mengambil alih fungsi Tuhan untuk maksain pertumbuhan. Kita maksa pertumbuhan. Nah, saudaraku, pertumbuhan adalah milik Tuhan. Dia yang mengerjakannya. Tugas kita apa? Bagian kita aja apa? Kita bisanya nabur aja. Belum bertumbuh dalam setahun ini nggak apa-apa. Ya, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah do the best buat teman-teman home. Aku sudah doakan mereka. Aku sudah besuk mereka. Aku sudah fellowship dengan mereka. Aku sudah menyediakan hati dan hidup buat mereka semampunya aku. Tapi kok mereka masih belum ada perubahan? Aku serahkan kepadamu Tuhan. Karena pertumbuhan adalah milikmu. Udah, tenang. Nggak stres. Dulu saya stres. Sekarang saya sama pemuritan, sama home, pekerjaan, pertemanan. Wah, saya dulu mah stres banget kalau temenan, saudara. Kenapa? Karena saya memaksakan kita ini udah temenan lama. Kok kamu kayak gini ya paradigmamu sama aku? Kok persepsimu kok jelek sama aku? Ayo dong berubah. Saya maksa orang untuk berubah. Akibatnya malah makin berantem. Maka tugas saya apa? Jadi teman yang baik aja udah. Jadi teman yang baik, kalau dia kayak gitu bawa dalam doa. Kita kesel, kita marah, kita sedih. Doa di hadapan Tuhan, jadi teman yang baik. Doakan dia. Berikan nasihat terbaik yang kita bisa berikan, tapi perubahan nggak apa-apa, milik Tuhan. Nah ini tips pertama saudaraku ya. Ada orang bagiannya menanam, ada orang bagiannya menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan semuanya. Jangan maksa, harus aku yang nanam, harus aku yang menyiram, harus aku yang menuai, harus aku yang menumbuhkan juga. Saudara bukan Mesias. Mesiasnya adalah Kristus.
kita hanyalah kepanjangan dari Mesias. Jadi jangan ambil alih tugas menjadi Tuhan, ya. Jangan pengen jadi superhero, superhero-nya Tuhan. The greatest showman bukan kita. The greatest showman-nya Tuhan. Jadi jangan stres mengambil alih posisi Tuhan. Yang kedua adalah kesadaran bahwa kita itu punya kuota di hidup kita, ya. Energi kita tuh ada kuotanya. Waktu kita tuh ada kuotanya. Pikiran kita tuh ada kuotanya, ya. Hati kita, perasaan kita juga ada limitnya, ada batasnya, ada kuotanya. Nah, banyak orang nggak sadar, dipikir kita ini tak terbatas. Memang betul, kita punya the unlimited God. Tuhan yang tak terbatas. Tapi ingat, kita bukan Tuhan, poin pertama tadi. Kita masih manusia. Kita punya keterbatasan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang nggak mengerti kuota ini. Dia menganggap waktunya masih banyak. Padahal dia punya waktu, itu ada batasnya. Saudara, kita ingin belajar pada hari ini dengan kehidupan Yesus. Yesus adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Tapi dia yang Mesias aja, dia menyadari dalam tubuh manusianya dia punya keterbatasan. Nah, ini poin kedua adalah kita mesti menyadari seberapa keterbatasan kita. Ada beberapa ayat yang sengaja saya minta munculkan di screen untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Yesus saja itu mengatur hidupnya supaya dia nggak overload. Dia tidak menerima semua pelayanan, bahkan ada masanya ketika dia melihat kerumunan orang banyak, dia justru melarikan diri, dia justru menyembunyikan diri, dia justru memilih untuk mengasingkan diri dan berdoa kepada Bapa. Kenapa? Karena saya percaya dia tahu itu momen di mana dia sudah kehabisan kuota dan dia harus recharge lagi. Dia harus top up lagi. Nah, apa yang sering membuat kita overload adalah ketidakmampuan kita untuk set the boundaries, memasang batas sampai di mana saya menerima penawaran, permintaan, dan memenuhi demand dari orang. Kita seringkali mengira bahwa semua orang kalau minta pertolongan kita harus tolong. Kita nggak enak ngomong enggak, aduh aku nggak bisa nganterin, maaf ya karena aku harus jemput istriku. Aduh kok nggak enak ya, rasanya gimana ya? Ya udahlah aku anterin dulu, tapi istrinya dibiarin. Nunggu lama, pulang-pulang berantem, terus lalu berantemnya, ya kan kita harus mengasihi. Ini jiwa-jiwa yang harus dilayani. Lalu istri atau suami kita bilang, emangnya gua bukan jiwa yang harus dikasihi? Wah, ribut berantem. Ya, saya lihat beberapa wajahnya kayaknya manggut-manggut, pernah mengalami. Saya pernah mengalami, saudaraku. Kenapa? Karena dulu saya tidak bisa berkata tidak. Saya nggak tahu batasannya yang mana. Kesanggupan saya sampai di mana saya hantem terus saja, saya tabrak terus saja. Kenapa? Karena saya nggak enak hati, saya nggak bisa bilang tidak. Yesus saja bilang tidak beberapa momen tertentu. Dia tidak mau melayani. Dia memilih untuk mengundurkan diri. Nah, ini sebuah teladan yang kita bisa ambil. Bagaimana Yesus manage hidupnya supaya dia tidak overload dan burn out. Saudaraku, memang betul Alkitab mengatakan janganlah jemu berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik. Memang betul. Kita harus menolong orang, mengasihi orang. Kita tidak boleh hitung-hitungan di dalam mempraktekkan kasih. Itu betul. Tapi kita juga harus ingat bahwa waktu kita itu tidak unlimited loh. Waktu kita terbatas. Nambah usia, makin berasa tuh nanti keterbatasannya ya. Dulu saya waktu umur 20-an, nggak berasa saudara. Pulang pelayanan jam 12 malam, naik motor angin-anginan. Nggak apa-apa, tidur besok udah kuat lagi. Sekarang saudara, saya tidur lewat jam 12 malam, badan udah masuk angin, besoknya badan udah nggak enak. Udah beda saudara, artinya apa? Artinya kuotanya itu makin lama, makin limitnya tuh makin turun. Nah, kalau kita nggak pandai mengatur, menggunakan daya yang kita miliki, kita nggak bisa ngatur kuota ini, nanti kita kehabisan terus dan kita burn out.
Banyak sekali orang itu mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kok Engkau nggak bela aku? Aku hidupnya stres, padahal aku melayani terus. Aku memberi diri terus. Kenapa Engkau nggak bela aku? Masih ingat Elia mengeluh ketika dia habis bunuh Nabi Baal ratusan. Lalu dia kemudian burn out karena kemudian diburu sama Isabel, ya, takut sekali. Lalu dia ngeluh, Tuhan, aku berjuang buat Engkau, tapi cuman aku sendirian. Lalu Tuhan suruh apa? Tuhan nggak suruh pelayanan lagi. Tuhan nggak suruh, dia nggak bilang begini, aku berikan kuasa lebih banyak, ayo datengin Isabel, hancurkan dia. Enggak. Tuhan suruh dia makan dan minum. Kemudian tidur. Nah, ya, makan, minum, lalu tidur. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan. Mungkin Elia dalam masa persiapannya, dia terlalu lelah, sehingga ketika ada sebuah pukulan, bang, dia bubar, ambiar. Maka Tuhan berikan dia waktu sela. Nah, ini batasan-batasan ini kita harus miliki, saudaraku. Banyak orang nggak enak, karena takut, gimana sih ketua HOM nggak mau doain orang, ketua HOM nggak mau melayani. Nah, kita mesti tahu seberapa batasan kita. Waktu yang kita punya berapa banyak. Energi yang kita punya berapa banyak. Saudaraku, waktu Anda mengalokasikan waktu Anda kepada A, maka B, C, D, E kehilangan kesempatan untuk mendapatkan waktu Anda. Tapi kalau Anda pindahkan waktu Anda ke B, yang A gantian kehilangan kesempatan untuk memperoleh waktu Anda. Ini keterbatasan. Itu sebabnya kita harus milih. Kita harus memilih, kita harus benar-benar punya prioritas yang tepat, dan nggak bisa semua-semua iya. Apalagi temenan kadang-kadang ya, ayo jalan-jalan bro, aduh nggak enak hati. Ya udah jalan-jalan. Nanti pelayanan bro, jam segini, habis jalan-jalan. Pelayanan, habis itu ini, pergi lagi. Pulang-pulang, aduh teler, nggak punya tenaga buat doa, nggak punya tenaga buat baca Alkitab. Tuhan ngertilah ya, aku sibuk sekali hari ini melayani Tuhan, fellowship, aktivitas di gereja. Bukan itu masalahnya, saudara. Masalahnya Anda nggak mengatur dan Anda nggak set up the boundaries. Loh, Pak, set up the boundaries itu jahat dong, Pak ya. Kita kayak mengorbankan orang-orang yang tidak terlayani itu kan. Mau jadi Mesias lagi kan. 7 miliar orang di muka bumi mau kita layanin semua. Saudara jadi Mesias nanti nggak akan bisa. Jemaat CLCC ada berapa? Ya, ribuan. Ya kan? Mau dilayani semua. Satu ketua HOM, mau mengembalakan semuanya. Makanya Pastor Andi pinter, saudaraku ya. Dia cerdas dan bijaksana karena dia angkat pemimpin-pemimpin banyak sekali ya, ketua-ketua HOM ya, yang ngurusin, menggembalakan, mendoakan, membesuk orang sakit. Lah kalau semuanya Pastor Andi, wah Pastor Andi nggak usah disalibkan untuk segera menuju, ya kan? Kenapa? Nggak sanggup, saudaraku. Ada limitnya. Makanya Anda jangan sering sakit hati. Aku mau menikah, Pastor Andi nggak mau memberkati pernikahanku. Mentang-mentang aku bukan siapa-siapa. Loh, nggak ada hubungannya sama itu, saudaraku. Karena Pastor Andi punya keterbatasan. Kalau semua orang yang mau menikah mintanya diberkati sama Pastor Andi, nanti dia nggak sempat berkati pernikahan anak dia sendiri. Saudaraku, kalau semua maunya didoakan sama Kosandi, Cidebi, ya wah harus mereka yang doakan saya, ya muridin saya, semua maunya sama mereka. Waduh saudara, amsyong mereka. Nah, jangan sakit hati kalau misalkan ada orang-orang yang kita pengen minta tolong, tapi kok mereka kayaknya sulit, nggak punya waktu dan sebagainya. Ya memang itulah manusia. Makanya kita mencari orang lain karena Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudaraku, jangan membebani dirimu dengan, ya kalau aku nanti set boundaries, nanti gimana dong, itu butuh di konseling, ini juga butuh di konseling, ini butuh jalan-jalan sama saya, ini butuh makan bareng sama saya, keluarga saya butuh saya, tetangga saya butuh saya, anjing peliharaan saya juga butuh saya. Waduh, nggak bisa say no. Wah, lama-lama saudara, Anda ambiar.
Nah, set boundaries, ini tips yang kedua. Tahu seberapa kapasitas kita, lalu kita setting ya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, itu bagian kedua yang penting. Yang ketiga ini berbicara tentang pembiaran. Nah, mari kita baca di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Saya senang sekali ayat ini. Bunyinya, sebab itu buanglah. Buanglah, saudara. Kalau buang itu berarti sudah ada yang menetap di situ. Ya, harus dikeluarin, harus dibuang. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Engkau harus set boundaries berapa lama beban itu ada di dalam dirimu. Seringkali kita membiar-biarkan, ya, kita kesel sama orang, kita nggak set boundaries. Berapa lama kesel ini boleh ada dalam hatiku? Kita biarin 3 hari, 4 hari, 5 hari. Makanya Anda kehabisan energi. Anda stres, Anda burn out. Anda kepikiran tentang satu hal. Anda harus set boundaries. Kapan saya harus selesaikan pikiran ini? Tidak boleh saya terus-menerus kepikiran soal hal ini. Waktu Anda set boundaries, Anda akan menemukan cara. Waktu Anda set boundaries, Anda akan pikir gini, dalam seminggu pikiran ini harus tuntas. Gimana caranya ya? Wah, tanya si A, tanya si B. Doa sama Tuhan, lakukan ini. Lakukan praktek-praktek kesehatan mental tertentu. Nah, saudaraku, banyak orang nggak set boundaries. Boleh ngerasa sedih, boleh ngerasa marah, boleh stres, boleh kecewa, boleh ngerasa kayak ditinggalkan. Semua itu boleh, saudaraku. Tapi harus set boundaries. Sampai kapan? Jangan dibiarkan. Saya ketemu banyak orang Kristen ya, mengalami kehancuran imannya, kehidupannya berantakan perasaannya. Kenapa? Karena dia biarin, menikmati. Aduh enak ya, kesel sama orang ini, gua membenci, menikmati membenci. Ya kan, saudaraku, dia biarin. Harus set. Nggak bisa kayak gini terus. Aku tidak boleh tinggal dalam keadaan seperti ini terus. Nah, berikan boundaries. Maka dari 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, buang. Ya, sudah tahu ada sesuatu yang nggak baik, sudah tahu ada sesuatu yang kotor, sudah harus buang. Caranya bagaimana? Dikatakan di sini, terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya apa? Kita harus mengisi ulang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu nanti yang akan membludak keluar, mengeluarkan segala sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Makanya makin saudara kesel sama seseorang, saudara harus makin banyak doa dan baca firman. Bukannya ngegosip. Makin saudara stres, saudara harus makin banyak berdoa dan baca firman. Bukannya saudara malah makin lari ke dosa, makin ngawur dan sebagainya. Makin saudara mengalami sebuah tekanan mental yang kuat, saudara harus makin mendekat kepada Tuhan, memegang Dia erat-erat, dan berlari kepada Dia, karena nanti perkataan Tuhan, firman itu, yang kemudian akan mengeluarkan semua yang kotor, yang tidak baik itu membuat Anda jadi tenang. Nah, Anda harus set boundaries, saudaraku. Kapan? Tidak boleh dibiar-biarkan terus. Aku harus segera lari kepada firman. Itu harus ada expirednya kapan. Nah, maka kalau saya rangkum, saudaraku, yang pertama, tugas kita hanyalah menanam, menabur, melakukan apa yang kita bisa lakukan pada porsi kita. Jangan mencoba untuk mengambil semua hal. Harus jadi superhero-nya, harus jadi tokoh utamanya. Becoming number one in every area. Saudaraku, itu membuat kita overload. Yang kedua, saudaraku, ketahui apa keterbatasan saya, sampai di mana waktu yang saya miliki, sampai di mana energi saya, sampai di mana kapasitas saya memikirkan satu hal, dan ambillah tanggung jawab sesuai dengan itu. Ya, berani berkata tidak ketika memang saya sudah nggak sanggup. Jangan nggak enak, kenapa? Karena daripada kita mengiyakan tapi in the end juga tetap nggak sanggup, lebih baik dari awal kita berkata, maaf, memang aku mampunya cuman segini. Nah, jangan merasa tertuduh.
Karena Tuhan bisa pakai siapa saja lewat kapasitas seberapa saja. Lalu yang ketiga, jangan dibiar-biarin. Set boundaries kapan tanggal kadaluarsa dari perasaan-perasaan yang tidak baik ini. Lari pada firman, berdoa, dengar perkataan Tuhan, izinkan itu mereplace di dalam hati kita. Dengan cara seperti itu, kita mengurangi banyak sekali overload tekanan-tekanan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi lebih sehat, lebih tenang, damai sejahtera memancar, melayani lebih maksimal, mengasihi orang lain lebih maksimal. Saya berharap dalam waktu dekat bisa berjumpa dengan teman-teman CLCC semua. Dan ketika nanti kita bisa berjumpa secara live, langsung tatap muka, saya berdoa, saudara tidak ada yang stres lagi. Saudara jauh lebih bahagia karena kekuatan Kristus menolong kita supaya kita tidak overload lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pada hari ini hal-hal yang praktis. Kami berdoa Tuhan menuntun kami. Roh Kudus menolong kami mengikuti teladan Kristus. Set the boundaries. Kami tahu batasan-batasan apa dan kami tahu limitation yang kami miliki, kesanggupan-kesanggupan kami, dan kami tidak mau melebihi itu semua. Ingatkan kami, brainwash kami, sembuhkan kami, cuci ulang kami, pulihkan kami, kuduskan kami oleh kuasa firman-Mu lagi Tuhan. Supaya kalau ada hal yang tidak baik dalam diri kami, kuasa firman-Mu menguduskan kami. Sehingga kami tidak membiarkan, kami menetapkan batasan sampai kapan hal yang tidak baik ini dalam diri kami. Saudaraku, saya mendapati beberapa di antara saudara yang mendengarkan pesan ini. Engkau sedang overload banget. Saya mendapati dalam hati saya beberapa di antara saudara bahkan sudah ingin mundur dari pelayanan. Saudara, ada yang engkau sudah putus asa dengan pernikahanmu. Ada juga engkau yang sudah merasa lelah ikut Tuhan. Padahal problem sebenarnya bukan apa yang sedang engkau hadapi, tetapi karena engkau terlalu banyak overload pikiran dan beban dalam hatimu. Sebenarnya engkau punya kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Tetapi karena engkau sudah overload, engkau kehilangan kekuatanmu. Maka aku berkata kepada saudara pada hari ini, terima kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biarlah disegarkan kembali hatimu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibangkitkan kembali kekuatan dari dalam rohmu oleh kuasa Roh Kudus, dan engkau akan sanggup menghadapi permasalahan yang sedang ada di hadapanmu. Goliat yang sedang ada di hadapanmu engkau akan kalahkan oleh karena kekuatan roh yang ada di dalam dirimu saat ini dibangkitkan, dimunculkan kembali oleh kuasa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kuatkan kami dalam masa-masa yang tidak mudah ini, supaya kami terus bisa menjaga hati kami tetap tenang di hadapan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, biarlah diterima oleh setiap jemaat CLCC yang mendengarkan pesan ini pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.